dari kedokteran, di samping korban yang sudah melakukan. Sampai seperti itu, Pak. Ujuk-ujuk sekarang kok cek enak, ya? Langsung main pendapat, berpikir sendiri, mari kita berpikir, kok cek enak, berpikir, tanpa mendatangkan tim ahli sejarah, tim ahli muhaddis, mendatangkan seorang muhaddisin, seorang mufassir, ya, ahli lughah, ahli usul, itu harus didatangkan, Pak. Sehingga menafsirkan Al-Quran gak boleh dengan akal sendiri, tanpa didasari dengan keilmuan. Kenapa butuh ilmu itu? Iya, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang terjadi di Mekah sana di zaman dahulu. Itu butuh penafsiran. Ini ayat ini turun, ya, sebabnya apa? Mesti ada asbabun nuzul, sebabnya apa, ya? Ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus, ya. Macam-macam, Pak. Di dalam ilmu usul itu macam-macam, ya. Makanya tidak mudah kita memahami Al-Quran. Yang kita pahami sampai sekarang ini adalah hasil dari pemahamannya para ulama-ulama terdahulu, gitu loh. Kita tidak menafsirkan sendiri dengan akal kita, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, nggak gampang. Apalagi Al-Quran, hadis pun kita tidak boleh. Harus kita sesuai dengan pemahaman para muhaddis, ya, para ulama-ulama kita, ulama terdahulu. Lah, memahami Al-Quran butuh juga hadis, karena ketika ayat Al-Quran ikut turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disampaikan pada umat oleh Rasulullah, itu juga dibarengi dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa ayat ini adalah wahyu Allah, kan gitu, ya, disebabkan oleh ini macam-macam, kan mestinya begitu. Ada hadis yang menjelaskan, ya, ada dawuh Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang ayat tersebut, gitu. Makanya penting, ulama-ulama hadis itu penting untuk mengetahui itu maksud ayat ini apa. Kok CNAE mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, dikatakan bahwa, ya, yang sempurna itu adalah tugasnya Nabi. Tugasnya Nabi, tugas kerasulan itu sudah sempurna saat itu. Tapi Islam dianggap belum sempurna oleh Buya Sakur itu. Lah ini kan parah, Pak. Padahal ulama-ulama dari dulu, para mufassir yang jauh lebih alim dari beliau, itu sudah memberikan pemahaman yang jelas bahwa pemahaman dari ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma hari ini, akmaltu lakum aku sempurnakan, kata Allah, dinakum agama kamu sekalian. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagimu apa? Dinakum. Kum itu tujuannya kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinakum agama kamu sekalian. Bukan tugasnya Nabi Muhammad. Kalau tugasnya Nabi Muhammad keluarnya risalakum, bukan dinakum. Jadi dinakum itu adalah agama kamu sekalian.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Baik, sudah jelas bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Lo ngono cek enake Buya Sakur mengatakan semua agama itu kan semua dari Allah. Lo cek enake ya. Lah ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti umat Islam, para mu'alaf orang yang baru masuk Islam akan meragukan Islam, Pak. Bahaya ini. Makanya kalau sampai lihat YouTube ada Buya Sakur, lebih baik nggak usah ditonton, nggak usah ditonton. Khawatir, terpengaruh. Bukannya apa? Butuh kelengkapan ilmu. Untuk berpikir butuh kelengkapan ilmu. Untuk berijtihad, untuk memahami ayat Al-Quran butuh kelengkapan ilmu. Kalau ilmu kita tidak lengkap, nggak usah pakai mikir-mikir tentang ayat itu. Langsung ikuti para mufassir yang ada. Menurut mufassir seperti apa? Menurut At-Tabari bagaimana? Menurut Imam Ibnu Katsir bagaimana? Menurut Jalalain bagaimana? Ya segitu aja. Ya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bagaimana penafsiran? Wis kayak gitu, ngikuti aja lah. Ngikuti beliau-beliau yang sudah memiliki kelengkapan ilmu di dalam memahami Al-Qur'an. Beliaulah yang bertanggung jawab di hadapan Allah, Pak. Karena beliau sudah menafsirkan, tapi beliau punya kemampuan itu, ya. Beliau dilengkapi dengan keilmuan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Enggak boleh dipahami dengan akal dewe, lu saenake dewe. Hanya sebuah kepentingan, ya, karena diundang pejabat, karena diundang oleh kelompok-kelompok kebersamaan agama, solidaritas agama, akhirnya mengatakan seluruh agama sama dari Allah. Cek enak, ya. Saya tidak menafikan semua itu tidak ada yang tidak dari Allah, tapi tentunya mestinya kita tahu, ya, di dalam Al-Quran yang diridhoi oleh Allah agama itu adalah agama wa raditu lakumul Islama dinan. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Dan agama para nabi itu dari dulu hingga saat ini sebenarnya Islam. Islam ay bimakna pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Itu semua para nabi agamanya Islam, Bapak Ibu sekalian. Timbulnya kata-kata Nasoro, Nasoro itu adalah sebuah desa, ya, desa Nasrani, desa Nasoro, ya, itu di sana, yang mana di desa tersebut punya pemahaman berbeda tentang agamanya Nabi Allah Isa, gitu loh. Sehingga agama yang memiliki pemahaman berbeda, ya, seperti itu disebut agama Nasoro, gitu loh. Padahal pemahaman itu tidaklah sama dengan Nabi Isa. Mereka mentuhankan Nabi Isa, gitu loh. Sementara kita mentuhankan Allah. Ngono dianggap sama-samanya di mana? Yahudi itu adalah yang ada di dalam Al-Quran, ya,
yang termasuk dikatakan bahwa orang baik dari kalangan Yahudi itu juga nantinya punya peluang masuk surga, itu maksudnya Bani Yahuda. Bani Yahuda. Bani Yahuda itu anak keturunannya Yahuda. Itu yang disebut dengan Yahudi. Ya, anak keturunannya Yahuda siapa? Siapa Yahuda? Anaknya Nabi Yakub, saudara Nabi Allah Yusuf. Jadi keturunan Yahuda itulah yang disebut dengan Yahudi. Nah itu keturunannya Yahuda kalau baik mengikuti jalannya Nabi Allah Yakub, ya, maka dia akan selamat. Gitu loh. Bukan Yahudi yang sekarang ini, ya, bukan Yahudi yang sudah menjadi sebuah negara dan menjadi agama bagi orang Israel itu, bukan Yahudi itu. Lain pentingnya ini pemahaman yang dipahami oleh para mufassir. Kita nggak ngikuti, nggak menafsirkan sendiri. Kita ngikuti pendapatnya para mufassir. Wow, ilmu ini gak lengkap katin tentang para mufassir dulu. Kan ini yang bahaya. Nah, ini ya bahaya sekali. Ya. Bahkan Imam Bukhari pun dikritisi oleh beliau. Lah ini Pak. Padahal ijma' para muhaddis, ya, para muhaddis, ulama-ulama ahli hadis terdahulu sepakat bahwa hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Itu mau diragu-ragukan dengan alasan banyaknya hadis dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah berkumpul dengan Rasulullah cuma 3,5 tahun. Bapak Ibu sekalian, 3,5 tahun nek kumpul terus ambil Rasulullah apa ya gak oleh terus. Karena Abu Hurairah itu ahlu sufah. Ahlu sufah maksudnya apa? Beliau itu diam tinggal bersama Rasulullah di dalemi Rasulullah, di Masjid Nabawi, di pojokan Masjid Nabawi, di belakang dalamnya Rasulullah itu tinggal di sana Abu Hurairah. Ada 70 orang ahlu sufah di sana, termasuk Abu Hurairah. Bagaimana dia tidak dapat banyak hadis, sementara sahabat lain bekerja ke kebun, datang ke sawah, ada yang pergi ke pasar. Abu Hurairah tinggal bersama Rasulullah, sehingga beliau dapatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hadis, ya, apa yang didawuhkan oleh Rasulullah saat itu juga hadis. Beliau dapatkan banyak hal, gitu loh. Di mana para sahabat lain bekerja, beliau tinggal bersama Rasulullah sehingga dapat dawuh-dawuh Rasulullah. Di samping beliau dapatkan hadis-hadis dari para sahabat-sahabat besar, dari Imam Sayyidina Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, ya, begitu, dari sahabat-sahabat besar, dari Ali bin Abi Thalib, kan kayak gitu. Lah kayak gitu itu kok malah diragukan. Mosok 3,5 tahun bisa oleh hadis sampai sekian banyaknya. Loh, sampean meragukan itu ya nggak punya alasan. Karena alasannya cuma logika saja, cuma akal tok. Gak menangi waktu ini, podo-podo gak menang waktu ini. Padahal Imam Bukhari itu paling ketat untuk masalah hadis. Mendapatkan hadis itu dari satu perawi dilihat, ya, beliau dapat dari siapa, si A dapat dari siapa, beliau dapat dari gurunya dapat dari siapa, diselidiki. Terus gurunya lagi dapat dari siapa? Dari gurunya dapat dari siapa?
terus masing-masing guru itu diselidiki oleh beliau. Ya, saking ketatnya, sanadnya muttasil. Ya, hadis Sahih Bukhari itu sanadnya bersambung, Pak. Artinya bersambung itu si A dapat dari si B, berarti si A itu hidup di masanya si B, pernah hidup di masa si B. Dan si B diteliti, si B mendapatkan dari si C, berarti si B itu pernah hidup di masanya si C. Kewaroannya dilihat, oh ini sama-sama warok, sama-sama alim, sama-sama bertakwa kepada Allah, tidak pernah bohong, ilmu cerdas, kecerdasan otaknya cerdas, tidak punya masalah dengan masalah lupa ingatannya, ya. Beliau itu jarang lupa, bahkan bisa dikatakan gak pernah lupa, ya. Karena kalau punya pernah lupa aja satu kali, hadisnya gak diterima, Pak, oleh Imam Bukhari, ya. Kalau pernah diketahui lupa saja satu kali, itu hadis yang dikeluarkan dari beliau tidak diterima oleh Imam Bukhari, ya. Beda ambek awak dhewe sing ngarani Buya Sakur itu apa gak lali balak-balik ta? Nah itu. Ndak, hati-hati, bukan saya menganu yang namanya Buya. Saya eman pada kealimannya, beliau alim. Beliau alim. Beliau juga kalau pengajiannya lebih banyak pada tasawuf dulunya. Lah sekarang ini kan terlalu banyak berpikir, ya, terlalu banyak berpikir yang bukan faknya, ya, berpikir yang bukan faknya, bukan keahliannya, ya, akhirnya jadinya kayak gitu, Pak. Ya. Nah ini banyak ditentang oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini bahaya karena apa? Nanti akan membuat banyak orang meragukan hadis Bukhari. Loh, kalau hadis Bukhari diragukan mau pakai apa lagi, Pak? Itu paling sahih sudah. Makanya berhati-hati maksud saya. Nah, menentang ayat, mengingkari ayat Al-Quran, satu ayat itu membuat orang itu kafir, manakala pemahamannya itu sudah ijma', sudah menjadi pemahaman yang paten, ijma' ulama. Seperti contoh sholat. Sholat di dalam Al-Quran dikatakan aqimus sholah, kan gitu ya. Maka ini diartikan, dipahami oleh para ulama sebuah perintah. Al-amru yadullu alal wujub. Aqimu, tegakkanlah oleh kamu sekalian as-sholah, akan sholat. Aqimu itu adalah kalimat perintah. Jadi di dalam kaidah usul juga disebutkan, Pak. Makanya keluar dalil al-amru yadullu alal wujub. Yang membuat kata-kata wajib di dalam sholat ini adalah ulama fikih. Tapi kenapa ulama fikih mewajibkan? Karena berdasarkan sebuah perintah yang ada di dalam Al-Quran, aqimus sholah, tegakkanlah oleh kamu as-sholah, akan bahasanya secara bahasa adalah tegakkan. Makna tegakkan apa? Laksanakan, kan gitu, selalu. Kalau tegakkan ini kan berarti harus berdiri tegak terus, Pak, bukan selalu tegakkan langsung dirobohkan, tegakkan robohkan, kan enggak. Yang nama tegakkan ini berarti selalu berdiri tegak. Maka apa sholat itu harus selalu dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan aqimus sholah. Makanya ulama fikih mengeluarkan istimbat hukum dengan hukum wajib melakukan sholat. Ini ijma' ulama, ya, wajib melakukan sholat 5 waktu. Ya.
kan kayak gitu. Nah, kalau mengingkari ini bisa menjadi murtad, Pak. Ya. Kayak gitu. Ini yang dikatakan waman angkara ayatun minal Qur'an kafara. Wa min baqiyatil kutubi lam yakfur. Kalau kita mengingkari ayat ya yang ada di dalam kitab-kitab lain seperti kitab Injil, Zabur, Taurat gitu ya. Itu tidak kafir. Kenapa? Karena kita belum menangi itu ya. Kita juga tidak mendapatkan keyakinan ya. Di sini dikatakan wa min baqiyatil kutubi lam yakfur. Dan kalau mengingkari ayat dari sisa dari kitab-kitab lain ya, selain kitab Al-Qur'an lam yakfur maka tidak kafir. Li'anna la na'lamu yakinan ya, karena kita tidak mengetahui secara yakin. Kita tidak mengetahui ayat Zabur secara yakin seperti apa. Ya, ayat yang ada di dalam kitab Injil secara yakin seperti apa, ayat yang ada di kitab Taurat ya, seperti apa, kan kita tidak tahu secara yakin, maka itu tidak menjadi kekafiran kita, tidak menjadi murtad. Annaha sesungguhnya ayat minha dari kitab ya, dari kitab itu la yuqbalu, yaitu tidak diterima ya. Karena ayat-ayat yang dikeluarkan dari kitab Injil yang ada sekarang itu tidak diterima oleh para ulama. Karena apa? Banyak yang juga yang bertentangan dengan Al-Qur'an gitu loh. Karena tidak ada kitab kitab lain itu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, justru menguatkan malahan ya. Sehingga ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab yang selain Al-Qur'an itu banyak sudah perubahan-perubahan, Pak. Ya. Dirubah-rubah berdasarkan kepentingan mereka. La yuqbalu qaulu ahlil kitab wa la yuqbalu annaha minha wa la yuqbalu, dan tidak terima qaulu ahlil kitab, perkataan ahli kitab, annaha sesungguhnya ayat minha dari kitab tersebut, li'anna kitbahum, karena sesungguhnya kedustaan mereka zahirun, ialah jelas. Mereka yang mengeluarkan ayat-ayat dari Zabur, Taurat, Injil itu kebanyakan itu jelas-jelas dusta, jelas kedustaannya. Ya. Wa tahrifahum dan merubahnya mereka bayyinun, itu jelas. Ya. Mereka itu sudah merubah ayat-ayat di dalam Injil ya. Itu jelas. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuharrifunal kalimah amma wadhihi ya. Yuharrifunal kalimah, itu firman Allah dalam ayat Al-Qur'an disebutkan yuharrifunal kalimah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala yuharrifunal kalimah ialah merubah mereka ya, al kalimah akan beberapa kalimat, amma wadhihi, dari beberapa tempatnya kalimat tersebut. Jadi banyak kalimat-kalimat ya, ayat-ayat, kalimat-kalimat yang dirubah. Dan ini ditetapkan, dijelaskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah banyak dirubah, Pak. Gitu. Sehingga ini jelas. Lah,
Pemahaman ini diperoleh dari siapa? Afadahu Suhaimi, dari Syekh Imam As-Suhaimi, ya. Syekh Imam As-Suhaimi seorang mufassir dengan keilmuan yang lengkap, Pak. Gitu loh. Ujuk-ujuk orang-orang baru sekarang itu main nafsir-nafsirno padahal ilmunya ya citek. Ya. Hadisnya juga enggak begitu banyak yang dihafal. Jadi berhati-hati Pak di zaman sekarang ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya janggal itu jangan langsung sampai kita telan begitu saja. Penjelasan-penjelasan di YouTube ya, penjelasan-penjelasan di medsos jangan langsung ditelan begitu saja. Tanyakan ya, tashihkan, tanyakan pada kiai, pada guru ya. Kiai, guru, ini di YouTube ada begini-begini gimana? Ya. Enggak apa-apa, tanyakan gitu loh. Supaya jenengan itu tidak ragu. Jangan langsung dilaksanakan, oh saya dapatkan dari kiai A, kiai B. Sekarang itu permasalahannya Pak, dunia digital. Itu orang yang nggak berbicara bisa dianggap berbicara, bisa itu, ya. Fotonya orang, ya, itu yang berbicara orang lain, tapi dimasukkan suaranya seperti orang ini. Ada kecanggihan dunia digital itu sampai seperti itu. Sehingga orangnya nggak berbicara itu bisa di YouTube itu keluar pembicaraan kayak gitu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi suaranya orang tersebut yang punya wajah ini itu direkam, gitu loh. Direkam lalu suara tersebut dibuat untuk berbicara sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh orang ini. Nah, setelah dibuat itu baru dikonekkan, dijadikan satu. Sehingga seakan-akan beliau orang tersebut berbicara seperti itu, padahal tidak. Itu bisa, Pak. Saya punya teman ya, wah ini sekarang ini lebih bahaya Ustadz, gini kan. Ya, karena orang nggak bicara bisa dikatakan bisa bicara. Karena apa ya, dengan aplikasi ini dan sebagainya, dengan macam-macam. Makanya bahaya Pak, ya, bahaya. Ya. Apalagi sekarang hanya sekedar, kan kalau banyak apa istilahnya subscribe ya, banyak followernya itu dapat uang kalau YouTube itu. Sehingga hanya demi uang, ya, demi uang dia itu terkadang rela mengorbankan kiai-kiai Pak. Kiai satu didu dengan kiai satunya diadu dengan kiai satunya. Naudzubillah min dzalik. Ini celaka orang kayak gini, hanya demi uang, ya, hanya demi uang. Makanya banyak terjadi penyesatan akhirnya. Apalagi yaitu tadi pernah saya katakan kan, Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah mengatakan inna syaitan, ya, sesungguhnya setan itu qaddassah liqulubin nas, ya, da'uddafin. Setan itu menanamkan di dalam tubuh, di dalam hati manusia itu secara samar, penyakit namanya. Penyakit atau virus yang ditanam di dalam hati manusia sangat samar sekali. Maka di sana sampai dikatakan qaddassah, sungguh-sungguh samar. Seakan-akan itu urusan ukhrawi padahal itu duniawi. Ya. Itu setan itu. Iblis begitu. Apa itu yang ditanam di dalam hati manusia? Itu ada dua. Hubbul jah wal mal. Cinta kepada pangkat, jabatan, kehormatan, kedudukan, kemuliaan di sisi manusia, ya. Wal mal, dan cinta harta. Iki cinta pada pangkat, jabatan, kedudukan, kemuliaan, kehormatan itu penyakit kiai, ustadz ambek santri, Pak. Benar saya katakan.
Penyakit kiai, ustadz, ambek santri itu adalah senang dihormati, senang dipuji, senang dimuliakan. Ini bahaya. Ini menjadi penyakit ini. Nah, kalau timbul seperti itu adalah penyakit yang sudah ditanam oleh iblis di dalam hati kita. Nah, kita harus tahu Pak, apa yang ditanam oleh iblis. Untuk memprovokasi kita itu kita harus tahu. Kata Imam Ghazali itu betul-betul disamarkan. Bahkan orang sholat itu loh, seakan-akan itu urusan ukhrawi padahal duniawi. Karena apa? Ketika sholat tujuannya bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah. Ada yang dituju, ya, ada yang dituju. Entah itu pengen dilihat khusyuk lah, entah itu pengen macam-macam ya, macam-macam. Apalagi sholatnya sholat ekonomi. Sholat ekonomi, sholat apa Pak? Sholat duha diarani sholat ekonomi. Jadi ketika Allahu Akbar elinge duwe, gak eling Gusti Allah. Mari ngene aku mari sholat duha mestine iki daganganku laris iki. Kan kayak gitu. Lah ini kan namanya sholat ekonomi. Orientasinya bukan Allah lagi, bukan ridha Allah dan cintanya Allah. Ya, itu iblis Pak, cara iblis memprovokasi begitu. Ya. Hubbul mal itu tadi. Lah mereka yang hubbul jah, cinta kemuliaan. Wah, mereka setiap kata-katanya diindahkan. Wah. Ya. Kalau kurang tahu cari lagi, cari ilmu, tapi tujuannya agar supaya orang-orang umat memuliakan dia, umat menghormati dia, umat menjunjung, memujinya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya apa? Oh, dilihat oleh pemerintahan, dilihat oleh pemerintahan, akhirnya diberikan kedudukan di sisi pemerintahan oleh duit akeh Masan. Paling tidak ya di YouTube no oleh duit akeh, atau sering wah akan banyak diundang orang, akhirnya oleh amplopan akeh. Lah orientasinya ke sana, itu bahaya Pak. Itu penyakitnya mubaligh, penyakitnya para asatid, penyakitnya para kiai. Iya benar. Lah itu harus kita tahu, introspeksi diri. Kalau muncul kayak gitu, langsung palingkan, istighfar pada Allah, istighfar pada Allah. Ya. Oleh karena itu Abuya sering katakan, santri itu jangan pernah, ya, guru saya Abuya Said Muhammad Anawi An-Maliki, ya, beliau katakan santri itu jangan pernah melupakan wirid dan zikirnya agar supaya tidak disesatkan oleh iblis. Karena kalau dengan wirid dan zikir itu Pak, kita akan bisa membentengi hati. Ini ya. Kita akan bisa membentengi hati. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intasbiru wa tattaqu la yadurhum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, intasbiru wa tattaqu, ya, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan bisa membahayakan kamu sekalian apa? Kaiduhum, tipu daya musuhmu. Siapa musuh kita? Para iblis dan nafsu Pak. Nafsu ini musuh yang paling jahat loh. Makanya dalam hadis dikatakan a'da'aduwika nafsaka fi jambek, ya, nafsu apa? Musuh yang paling jahat padamu adalah nafsu yang ada di bagian lambungmu. Ya, itu nafsu. Sampai-sampai Rasulullah katakan ada perang setelah perang Badar yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu berperang dengan hawa nafsu.
Ya, kalau kita itu selalu Pak setiap hari. Lah para kiai-kiai yang kalah dengan hawa nafsunya untuk meraih popularitas, untuk viral, untuk meraih kemuliaan di sisi manusia, untuk banyak mendapatkan uang, akhirnya kayak gitu, mengeluarkan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang akhirnya hanya untuk keuntungan mereka semata. Ya buat sensasi, akhirnya menjadi viral. Ini bahaya. Makanya di dalam Al-Quran juga kemarin sempat saya jelaskan ya, yang kurang begitu jelas karena memang dalam khutbah, awara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, sudahkah kamu melihat ya orang yang mentuhankan hawa nafsunya? Digimanakan oleh Allah? Orang yang mentuhankan hawa nafsunya, wa adallahullah, Allah membiarkan dia sesat, la ilmin, atas pengetahuannya. Ini bukan omongan saya, omongan Allah Pak, firman Allah, Al-Quran ini. Saya bukan menyerang beliau, Buya Sakur, enggak, karena Al-Qurannya ada. Kalau orang sudah mentuhankan hawa nafsu, akhirnya seperti itu, pemikiran-pemikirannya, pengetahuannya dibiarkan sesat. Wa adallahullahu ala ilmin. Bahkan apa yang terjadi? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah mengunci rapat pendengarannya dan hatinya. Hati nambil pendengarannya dikunci rapat sehingga dia enggak mau nasihat orang lain. Salah kamu, jangan berpendapat begitu. Salah kamu, jangan berpikir orang yang nyalahkan saya ilmunya enggak selevel dengan saya. Karena apa? Dikunci rapat Pak. Dikunci rapat. Ilmu itu dari Allah. Allah bisa memberikan ilmu tingkat tinggi pada tukang becaan, pada tukang kuli, yang tidak kita ketahui. Allah bisa memberikan ilmu melalui tukang kuli, tukang becaan yang ilmu tersebut tidak kita ketahui. Boleh jadi. Karena ilmu itu dari Allah Pak. Jangan mentang-mentang sudah alim, sudah seakan-akan orang lain itu bodoh semuanya, seakan-akan orang lain itu tidak tahu semuanya. Ilmu itu milik Allah. Kalau Allah cabut, habis. Lolak-lolok kayak kebu ketuluk, karo apa-apa. Benar. Wa khatama ala sam'ihi wa ala qalbihi. Sudah hatinya ditutup, telinganya, pendengarannya ditutup. Wa ja'ala basari, dan Allah jadikan pada mata hatinya apa? Risawah, penutup Pak. Sehingga di samping dia buta mata hatinya, enggak lihat apa-apa, tidak melihat kebenaran, ya. Kesadaran untuk melakukan kebenaran itu enggak ada sama sekali. Bahkan cara anu ini mokong. Wong sing mokong nek dinasehati gak gelem ngrungokno iku kan mokong wae. Iya. Kasar. Hatinya sudah kaku. Makanya dikatakan di dalam Sahibuz Zubat mengatakan fasyahwatun nafsih ma'ad dunubi mujibatanil qaswatal qulubi. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan selalu berbuat dosa, hatinya akan semakin keras. Dan hati yang keras itu hati yang jauh dari Allah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang keras, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari perlindungan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyesatan-penyesatan, ya, penyesatan-penyesatan dari siapapun, dari arah manapun. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berada di jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih Allah.
ala hadhihi niyah bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. Mohon barokah Fatihah ya pada Bu Nyai Fatmah Abbas, beliau dalam keadaan sakit. Terus almarhumah Ibu siapa ini? Sunarsih binti Salelam, Ibu dan jamaah. Ya. Mari kita mohon Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikhususkan pada Nyai Fatmah Abbas, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah, sehat kembali sesuai dengan kehendak Allah. Ala hadhihi niyah jai sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri min asraril Fatihah. Bismillah. Ya Allah ya Muslim sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin, khususan pada seluruh keluarga kita yang telah meninggalkan kita, ya, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita, kerabat kita yang sudah meninggalkan kita, dan almarhumah Ibu Sunarsih binti Salelam dan Ibu dan seluruh ya dari aba-abaina wa ummahatina, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal baiknya oleh Allah, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri min asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyaka nabika amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibal syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idana min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhil azim alladhi malarkan arsyil azim wa qamat bi awalimullahi azim man tusalli ala sayyidina Muhammadin al-qatil azim wa ala nabiyil azim qadir azim dhatil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi millahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal hulukil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana wa bainahum kama jama'ta bainar ruhi nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan lidatina min jamil wujuh fid dunya qabla al-akhirah ya azim ya azim ya azim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
وحب كل عمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تحيينا قلبنا وروحنا بنور معرفتك ونور محبتك وأن تحيينا جسمنا وجوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي فهمنا نورا وعن يميننا نورا وعن فوقنا نورا بنور محبتك بنور معرفتك بنور هدايتك بنورك يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار العزيز والغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حضرة نبي بسر من أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب اللهم صل